Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dengan NIM 2001126011, berasal dari Program Studi Administrasi Publik 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab UAS Ekologi Administrasi yang dosen pengampunya Bapak Zulkarnaini, Esos MSI. Soal yang pertama, jelaskan keterkaitan antara ekologi dan administrasi. Hubungan antara sistem administrasi negara dengan ekologi sangatlah erat, di mana sistem administrasi negara dipengaruhi oleh segala macam hal yang terjadi di sekelilingnya. Berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungan mengalir masuk ke dalam sistem administrasi. Menurut Pamuji, mengatakan bahwa sistem administrasi negara berangkat dari suatu teori sistem bahwa adanya masukan atau input, konversi atau conversion, dan keluaran atau output, serta umpan balik atau feedback yang saling berhubungan dengan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor ekologi dalam hubungannya dengan sistem administrasi negara adalah bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut dalam proses sistem untuk dapat mengikuti proses melalui input ditransformasikan menjadi output. Kekayaan alam sebagai kekuatan nasional harus dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan, sehingga membutuhkan administrasi negara yang menjamin asas-asas lestari kekayaan alam dan asas daya saing pemanfaatan alam atau faktor kekayaan alam apabila dikelola dengan baik, atau administrasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Soal yang kedua, pembangunan ekonomi terkadang dilakukan dengan pemanfaatan SDA secara berlebihan atau eksploitasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Bagaimana strategi menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan? Cara mengatasi masalah agar pembangunan tidak merusak lingkungan adalah dengan menyusun perencanaan kegiatan pembangunan melalui dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dan melaksanakan pembangunan tersebut sesuai dengan standar-standar yang telah disusun sebelumnya. Pemanfaatan lingkungan hidup yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan prinsipnya sama, yakni bagaimana pembangunan yang dilakukan pada masa kini dilakukan agar tidak merusak lingkungan dan tetap dapat diwariskan dan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Ekoefisiensi berarti ramah lingkungan dan efisien, digunakan sesuai dengan kebutuhan. Maka mengelola sumber daya alam sesuai dengan prinsip ekoefisiensi menjadi jawaban yang tepat, sehingga eksplorasi sumber daya tidak dilakukan secara besar-besaran tanpa memikirkan keperluan untuk generasi yang akan datang. Soal yang ketiga, uraikan secara ringkas inti dari materi tugas kelompok yang sudah Anda presentasikan masing-masing sewaktu proses perkuliahan. Materi kelompok saya yaitu pilar pembangunan nasional, yaitu tujuan ke-13, 14, dan 15. Yang pertama, tujuan ke-13, penanganan perubahan iklim. Inti dari target ini ialah untuk mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Untuk tujuan ke-14 yaitu ekosistem laut. Inti dari target ini adalah pemeliharaan ekosistem laut dan pesisir. Ekosistem ini menyediakan sumber daya bagi manusia. Yang terakhir yaitu tujuan ke-14, yaitu ekosistem darat. Inti dari target ini ialah menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati yang mempunyai peranan yang panjang dalam menjamin kelestarian ekosistem darat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.